Jadi di sini yang pertama kita akan membahas tentang definisi momen gaya. Momen gaya ini sering disebut juga dengan torsi. Definisi yang saya ambil ada dua. Yang pertama yaitu momen gaya adalah gaya yang bekerja pada pusat benda sehingga menyebabkan benda berputar. Nah, yang kedua, momen gaya atau torsi adalah ukuran keefektivitasan gaya yang diberikan atau bekerja pada suatu benda untuk memutar benda pada suatu poros tertentu. Nah, momen gaya ini memiliki satuan Newton meter. Besarannya yaitu besaran vektor karena memiliki nilai dan juga arah. Bentuk-bentuk torsi ada dua, yaitu torsi yang membentuk sudut. Jika torsi membentuk sudut, maka F tidak bisa langsung digunakan karena F tidak tegak lurus dengan R. Maka menjadi TOA sama dengan F sin alfa dikali R. Sedangkan torsi yang kedua, torsi yang memiliki lebih dari dua gaya. Semua torsi yang terjadi atau gaya yang terjadi dijumlah menjadi sigma TOA sama dengan TOA 1 ditambah TOA 2 dan TOA selanjutnya. Rumus momen gaya atau torsi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, torsi yang bekerja pada gaya jika jarak gaya bekerja dari titik tumpuan dengan gaya itu tegak lurus ya. Yang kedua, jika jarak gaya bekerja dari titik tumpuan itu tidak lurus dengan gaya sehingga membuat sudut tertentu. Yang ketiga, jika momen gaya atau gaya yang digunakan itu banyak. Yang pertama, ada jika jarak gaya bekerja dari titik tumpuan itu tegak lurus dengan gaya. Rumusnya adalah tau sama dengan R kecil dikalikan F. Tau adalah lambang dari torsi, R adalah lambang dari jarak dari gaya yang bekerja ke titik tumpuan, F besar adalah gaya. Yang kedua, ada rumus momen gaya atau torsi jika jarak dari gaya yang bekerja ke titik tumpuan tidak tegak lurus dengan gaya sehingga mengakibatkan itu membentuk suatu sudut tertentu. Nah, rumusnya adalah tau sama dengan R kecil dikalikan dengan F besar dikalikan dengan sin alfa. Alfa di sini merupakan sudut antara gaya dengan lengan gaya. Bisa dilihat pada gambar, sudut yang terbentuk itu dari lengan gaya, dari titik tumpuan ke lengan gaya dengan gayanya itu tidak tegak lurus ya, sehingga membentuk suatu sudut. Nah, rumus yang terakhir atau rumus momen gaya yang terakhir atau yang ketiga, di sini kita ada rumus jika gayanya yang berlaku itu banyak ya. Jika gaya yang berlaku itu banyak, maka kita bisa menggunakan rumus tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau seterusnya tergantung dengan gaya yang ada atau tergantung dengan soalnya. Nah, tau 1 itu torsi yang bekerja pada benda satu ya. Torsi yang bekerja pada benda satu itu kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, tergantung dengan gaya tersebut itu tegak lurus dengan jarak gaya yang bekerja dari titik tumpuan atau tidak. Kalau misalnya enggak, kita bisa pakai rumus yang kedua. Kalau misalnya iya atau tegak lurus, kita bisa pakai rumus yang pertama ya. Jadi kita bisa cari kemudian kita jumlahkan atau contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit menjadi salah satu contoh penerapan momen gaya karena di dalam cara kerjanya terdapat arah putaran yang saling berlawanan. Ketika kedua sisi beban berada di sisi yang berbeda, maka akan terjadi gerakan searah jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Yang kedua adalah katrol. Katrol memiliki prinsip kerja dikerek atau ditarik sehingga katrolnya berputar. Biasanya arah gerak katrol ketika berusaha menaikkan beban akan bersifat momen gaya positif karena berputar searah jarum jam. Sebaliknya, ketika menurunkan beban, maka momen gayanya menjadi negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Semakin jauh tali ditarik dari pusat katrol, semakin besar momen gaya yang dihasilkan. Yang ketiga adalah engsel pintu. Engsel pintu juga benda yang bekerja dengan momen gaya. Dengan adanya gaya membuka dan menutup pintu, maka engsel pintu akan bekerja sesuai dengan momen gaya yang diterimanya.
Semakin kita mendorong gagang pintu lebih jauh dari engselnya, kita akan menciptakan momen gaya yang membuat pintu terbuka lebar.